Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pocis, selamat datang di channel Pocis. Jadi kali ini saya Muhammad Afwan Fikri sebagai host yang akan membawakan acara podcast kali ini. Hari ini saya akan membawakan program Talk with Us. Pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana murid ini benar-benar expert di bidangnya, bernama Akang Raffi Fauzi. Ya, halo dari semuanya. Kelas 12 BP. Oke Bang Fauzi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kebaya. Ngomong-ngomong kan kita sekolah di SMK Darut Tauhid ya kan, Bandung. Gimana kesan pesannya gitu selama sekolah di sini dan rasanya gimana selama menjadi santri SMK DT ini? Benar-benar ini ya tercerahkan dari yang saya kan anak pindahan dari sekolah swasta biasa ke pesantren. Benar-benar inilah beda banget, di sini tuh dari segi budayanya, terus juga adabnya benar-benar ya dijaga banget. Sama yang saya hormati tim pengasuhan di sini benar-benar ini ya the best lah. Bener-bener respect ya. Iya, benar-benar salut lah sama Gimana mereka. nih rasanya pada saat dari santri pindahan ke santri pondok gini? Kan Santri kalau pindahan satu. Nggak apa-apa, lanjutin aja. lanjut aja ya. Iya. Gua aduh. Nggak peka juga nih maksudnya. Santri pondok dikatanya berarti aja. Dari gimana rasanya dari anak pindahan dari sekolah biasa ke sekolah keboardingan yang dimana pulangnya tuh setahun cuma 2 kali gitu, rasanya gimana? Ya, benar-benar awalnya mah susah banget ya. Benar-benar kangen itu sama mak bapak, Sama rumah. sampai iya sama rumah, sama teman-teman di rumah. Benar-benar berasa itu teh. Terus juga apalagi kan pelajarannya beda di sini ya. Yang kalau di sekolah biasa tuh cuman paling belajar MTK, IPA, Indo, Inggris. Kalau ini ditambahin lagi kitab, Arab, gitu-gitu lah, pokoknya banyak. Pelajaran sabar juga ada kan? Sabar menjalani hidup di Sabar sini. menjalani hidup. Terus kalau misalnya kan kalau di rumah kan dibanguninnya kan palingnya jam 6 lewat atau setengah 7-an. Gimana rasanya pas pertama kali dibangunin jam 3 atau sampai mungkin apakah pernah disiram pada saat bangun susah? Kalau masalah disiram baru kemarin baru tadi pagi malah Masya kejadian. Allah. Kenapa tuh kok bisa disiram? Capek kemarin itu. Iya. Gimana rasanya pas dibangunin? Pas disiramnya mah ya enggak sih, nggak disiram pakai gayung juga, pakai ember gitu, enggak. Dicipratin gitu Dicipratin doang, iya. Tenang aja buat kalian yang mau sekolah di sini, tenang aja, nggak bakal disiram pakai ember. Paling Anak-anaknya baik-baik semua. Iya. Iya, insya Allah. Iya, insyaallah. Insya Allah ya. Terus kalau misalnya rasanya kan kalau di rumah kan bangunin jam 6, kalau di sini tuh jam 3, gimana rasanya? Apakah ada rasa kaget? Wah, misalnya nih pas jam 3 dibangunin terus pas tahajud bukan tahajud malah tidur. Itu gimana tuh? Jujur aja sih kalau di rumah mah saya mah emang biasa bangun jam ini ya, pas azan subuh. Jujur aja nih. Masya Allah, istiqomah Nonton. sekali ya. Ya itulah contoh yang harus diikuti para penonton ya. Contoh dari Akang kita ini, Akang Raffi Fauzi. Oke. Kan ngomong-ngomong nih kan Akang kan kelas 12 ya kan. Dan mungkin nanti di akhir semester 2 bakal menghadapi ujian. Nah, sebelum ujian itu kan ada yang namanya kan PKL dan PKL atau prakerin. Praktek kerja PKI. industri. PKL. Bukan PKI. Nah, gimana tuh rasanya dari perjalanan dari pondok ke tempat PKL terus balik lagi dari tempat PKL ke pondok gitu? Ya, dari awalnya udah kebiasa di asrama sekolah ya. Lumayan sih emang di awal mah nguras energi. Soalnya pas di awal tuh pernah karena kehabisan duit. Jadi jalan kaki pulangnya. Jalan kaki dari Gerlong ya? Iya, dari Gerlong ke sini. Dari Gerlong. Kalau teman-teman Bandung nih, terutama yang tinggal dekat sini harusnya tahu ya Gerlong ya. Iya. Oh, sekalian kalau tidak tahu. Nah, terus rasanya dari jalan kaki itu capek atau apa, ada rasa menyenangkan gitu, mungkin kebersamaannya lebih terasa gitu di antara teman-teman abang gitu? Ngomongin kebersamaan,
Nah, juga sih, ada juga yang ketinggalan. Oh, Ada lah, tahu kan siapa? Seharusnya tahu lah itu siapa yang ketinggalan, yang pokoknya yang buahnya banyak biasanya ketinggalan tuh. Buahnya Iya. banyak, badannya isinya juga banyak. tapi dari itu mungkin kita bisa ambil positifnya ya. Mungkin Iya. Allah sedang memberikan kita untuk space waktu untuk olahraga. Iya. Mungkin pada saat kita PKL mungkin badan kita terlalu bungkuk menatap laptop hingga akhirnya pas bangun tek semua ya gitu kan Iya. badan. Nah, akhirnya Allah memberikan teman-teman abang termasuk abang ini untuk olahraga sedikit lah, dari Gerlong ke Eko Darut Tauhid. Nah, terus kalau boleh tahu ngapain aja sih PKL gitu? Kan abang kan udah hampir sebulan nih kan, dari tanggal berapa? Dari tanggal berapa ya? Pokoknya dari bulan Agustus. Bulan Agustus. Iya. Pertengahan ya. Iya, pertengahan. Sampai sekarang kemarin saya lihat ada yang ngomong sebulan. Gimana rasanya sebulan menjadi anak magang? Ya karena saya anak BP ya, jadi kan di perusahaannya di ini ya, perusahaan TV gitu, MKTV ya, Nah, MKTV. Ya jadi feelnya masih feel DT-nya tuh masih kental banget lah, bisa Iya. dibilang ya. Terus juga paling ya kalau ditanyain ngapain ya, kalau aku sendiri ya, emang karena emang divisi editing ya, kerjanya ngedit program, ngedit konten, ngedit, terus kalau ada liputan gitu, ngedit. Terus kadang kalau misalkan butuh kameramen ya aku juga turun juga gitu. Widih, berarti abang ini Multifungsi. multifungsi. Bukan multifungsi, multi multi talent. Iya, multi talent, dari editing bisa, terus kameramen bisa, apa lagi? Aktor bisa sekarang apa saat Ya, ini alhamdulillah. alhamdulillah bisa datang hari ini jadi tamu undangan program TWU ya. Rasanya jadi kayak flexing ini. Aduh sorry ya, Aduh. kebawa. Terus kalau boleh tahu ya, kayaknya digaji nggak sih kalau di sini? Jangan harap kalau masalah gaji mah paling kita nggak dapat gaji, cuma dapat hikmah. Dapat hikmah. Ya mungkin teman-teman yang PKL nggak digaji ya, itu teman-teman bukan berarti menjadi budak di suatu perusahaan tersebut ya, tapi teman-teman dikasih tempat untuk belajar. Dan mungkin saja di tempat di sekolah teman-teman itu tidak ada hal yang dipelajari, tapi pada saat di tempat PKL itu nyata ada yang dipelajari. Apa yang dipelajari di sekolah kan? Iya mungkin MTK, Bindo, iya, IPA, di PKL kan pelajaran. nggak dipelajari Pelajaran. di tempat PKL. Ada juga, gitu kan? Mungkin ya Bang Poji sendiri mungkin kan di sini kan sama di studio TV kan benar-benar berbeda. Ya mungkin kalau di sini kan kita diajarin basicnya doang. Kalau di Alat juga terbatas gitu. alat juga terbatas ya. Kalau ininya hal apa aja sih yang menyenangkan dan menyedihkan pada saat PKL itu? Ya, alhamdulillah sih sebagian besar ya, mayoritas senang sih ya. Cuman ya gitu kalau lagi seret duit ya, aduh bener-bener ya, mau makan aja mikir. Mau ini pulang ya tadi tuh jalan kaki. Waduh, nggak dapat makan? Hah? Nggak dapat makan dari yang punya? Nggak dikasih, biaya sendiri tuh, karyawannya biaya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Jujur. Katanya tuh katanya tuh. Kan aja. Lanjut aja, nggak usah di ini. Tutut aja ya. Tut. Ya. Kalau boleh tahu ya, kita balik lagi ke dunia keboardingan. Rasanya dari ini aja deh Bang. Cuaca di sini gimana sih rasanya dari pindahan dari cuaca Bintaro ya? Abang Iya, Bintaro. Bintaro di Tangsel. Dari Tangerang Selatan yang dimana dataran rendah kan? Iya. Dataran rendah tiba-tiba Panas. ke dataran tinggi, ke dataran tinggi, apalagi kan abang ini kan santri pindahan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi setiap santri pindahan di pertengahan semester itu, setiap santri tersebut, setiap
santri baru itu wajib mengikuti yang namanya mataba atau masa ta'aruf santri baru. Itu wajib dilakukan di kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Kelas 11 dan kelas 12 nya biasanya dari pindahan sekolah lain. Nah, abang kan mataba kan, mataba seangkatan sama saya kan. Nah, gimana tuh rasanya tuh dari cuaca panas yang tiba-tiba ke yang bener dingin gitu, bukan dingin AC. Ya, ini ngomongin yang mana dulu nih? Cuaca dulu atau mataba dulu nih? Cuaca dulu. Pas pertama kali abang datang ke sini menginjakan tanah Bandung, maksudnya mulai belajar di sini dari hari pertama sampai saat ini, itu gimana rasanya? Ya kalau ngomongin cuaca, bener-bener pas datang ke sini tuh pakai jaket mulu. Terus juga kerjaannya pilek we. Pilek kan? Ya cuma lama-lama ya kebiasa gitu, santai aja sih. Iya. Terus apalagi kan, nih kalau kita lanjut ke mataba ya. Nah enaknya kalau aku nih kan pindahan, jadi sama teman-teman seangkatan teh yang udah mataba diceritain tuh ceritanya gini. Oh jadi pas matabanya nggak kaget, enak Jadi roundnya udah. Nah pelatihnya angkatan sendiri. Aduh, ya salam hormat ke Kang Dery ya. Nah, itu tuh dan lap tercinta itu. Terhebat sih. Terhebat ya. Keren. Perintahnya nggak ada yang meleset, insya Allah ya. Nggak meleset tapi melesat. Melesat, benar sekali melesat. Tapi pas kali belajar pertama kali di sekolah ini ada nggak rasa kaget gitu perbedaan di sekolah sebelumnya sama sekolah di sini? Kalau masalah kaget mah emang udah pasti ya, apalagi dari yang biasanya sama orang Jakarta biasanya deh. Terus pindah ke sini kan mayoritas orang Sunda gitu, jadi harus adaptasi bahasa, budayanya sini benar-benar. Iya. Yang biasanya kalau di Jakarta mah ceplos-ceplos biasa. Iya. Di sini harus agak dijaga. Iya, karena kan di Sunda ini kan juga ngomong aku kamu saja juga ada yang kasar dan yang lembut ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomong ayo mana geus dahar acan ke orang tua, ya mungkin yang orang Sunda nih tau lah artinya kayak gimana lah. Ya kan kalau ngomong ke muslim, jadi ngomong bahasa orang lain juga harus butuh dipelajari. Ngomong udah belajar bahasa Sunda belum? Udah dikit ya. Iya, sama kita semua berproses dari terkecil. Meskipun udah 3 tahun di sini ya, tetap aja jujur aja nih belum bisa. Iya sama juga baru dikit-dikit 2 tahun. Apalagi pelayan warung kita Bu Tuti ya. Bu Tuti salam hormat. Itu orang Sunda asli di sini dan kadang-kadang pakai bahasa Sunda kan, jadi setiap kali kita mau beli sesuatu gitu kan tiba-tiba Bu Tutinya pakai bahasa Sunda kan, kita juga kaget ya kan. Iya. Misalnya bahasa Sunda gini kadang-kadang kita pelangga-pelangga harus sampai artinya apa Bu gitu. Harus nanya 2 kali. Harus nanya 2 kali biar paham. Tapi ngomong-ngomong bahasa ya, menurut abang ya, kan kalau misalnya kita netep di tempat, misalnya kita netep di Jakarta deh, otomatis kita bakal terbiasa dengan bahasa sehari-hari yang digunakan di Jakarta itu kan. Kalau misalnya nih, menurut abang, apakah benar kalau misalnya kita pindah ke daerah lain, misalnya di Bandung lah, apakah bener tinggal ngomong ke orang Sunda aja tiba-tiba langsung jago bahasa Sunda? Apakah itu termasuk pada saat kita keluar negeri tapi kita mempunyai skill bahasa yang ya bisa dibilang masih dikit lah? Jadi gimana tuh bang? Ya kalau masalah datang terus ngomong ke orang Sunda langsung jago, ya buktinya nih sekarang saya belum jago-jago nih. Iya, karena yang butuh waktu ya, lama gitu. Bapak saya juga dulu dari Jakarta ke Malang itu ya bisa paling mentok-mentok cuma ngerti apa yang mereka omongin, bukan ngomong sendiri bahasa mereka. Iya. Nah jadi harus punya basic dulu lah, misalnya ibarat kata misalkan kita mau keluar negeri gitu, ke mana ya, ke Australia lah. Iya. Ya kalau mau benar-benar apa ya,
berkembang, terus kita bisa ngomong sendiri kayak mereka, ya minimal kita di Indo tuh harus sudah belajar bahasa Inggris itu. Basically. Ya, Abang udah belajar bahasa Inggris. udah. Widih, biasanya lebih expert guys, gitu kan. Aduh, jadi flexing ini ya, podcast flexing. Alamak, Flexing flexing narsum. flexing narsum ya. Aduh, ya juga lagi. Oke, Bang, mungkin itu dari saya. It's thank you for coming to this channel. So Inggris, aduh. Bang. Ya. Thank you. Ya sama ya. Itu sudah budaya dari kita. Oke, guys, thank you. Itu dari saya. Ya, tunggu lagi di episode selanjutnya, di program-program lain selanjutnya dari Pocis. Insya Allah saya akan kembali lagi di bulan depan. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.